Belanda baru saja merilis kembali jersey ikonik mereka yang digunakan pada Euro 2004. Nike bekerja sama dengan On Sorang untuk meluncurkan koleksi gaya hidup edisi terbatas yang merayakan kenangan terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda. Koleksi ini menghadirkan kembali jersey ikonik Euro 2004 dengan desain klasik T90, serta sepatu sneakers total 90 berwarna oranye terang. Jersey ini menampilkan warna oranye cerah yang menjadi ciri khas timnas Belanda dengan desain T90 yang khas, termasuk logo di bagian tengah dada dan detail garis yang elegan. Desain ini mengingatkan pada era kejayaan T90, di mana jersey ini digunakan oleh pemain-pemain legendaris seperti Ruud van Nistelrooy, Edgar Davids, dan Arjen Robben. Jersey ini dirancang ulang dengan bahan dan teknologi modern, namun tetap mempertahankan elemen-elemen desain klasik yang membuatnya begitu ikonik. Selain jersey 2000 Garato, koleksi ini juga mencakup jaket tracksuit bergaya retro dan sepatu sneakers Total 93 dengan warna oranye cerah. Yang menambah nuansa nostalgia dari era T90. Koleksi ini dirilis pada 18 April tahun 2025 sebagai edisi terbatas dan hanya tersedia melalui situs resmi productsport.com soccer. Aaron Ramsey kini menjabat sebagai manajer sementara Cardiff City setelah pemecatan Omer Riza pada the 19th of April 2025. Keputusan ini diambil setelah Cardiff menelan kekalahan 2-0 dari Sheffield United, yang membuat mereka terpuruk di posisi ke-23. Klasemen sementara Championship hanya 1 poin dari zona aman. Ramsey, yang kembali ke Cardiff pada Juli tahun 2023 setelah karier gemilang bersama Arsenal dan Juventus, kini menghadapi tantangan baru sebagai manajer. Meskipun belum memiliki pengalaman manajerial sebelumnya, ia telah memperoleh lisensi kepelatihan UEFA A dan Elitius A pada September 2024. Serta berpengalaman melatih tim U18 Cardiff. Ramsey diberi tanggung jawab untuk memimpin Cardiff dalam 3 pertandingan tersisa musim ini, dimulai dengan laga kandang melawan Oxford United pada 21 April tahun 2025. Tim juga akan menghadapi West Bromwich Albion dan Norwich City dalam upaya keras menghindari degradasi ke Ligue 1. Dalam peran barunya, Ramsey akan didampingi oleh rekan-rekan senegaranya seperti Chris Gunter, mantan pemain internasional Wales, serta pemain Cardiff seperti Joe Rolls, Tom Hutton, dan Matthew Bloxham. Mereka akan bekerja sama untuk mengembalikan performa tim dan menjaga Cardiff tetap berada di Championship. Sebelum Masehi Ken, klub yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kylian Mbappe baru saja terdegradasi ke Championat Nasional Divisi ketiga Prancis setelah kalah 0-3 dari Martigues pada the 18th of April 2025. Ini menandai pertama kalinya dalam 41 tahun kan terdegradasi dari 2 divisi teratas sepak bola profesional Prancis. Sejak diambil alih oleh Mbappe melalui perusahaan investasinya, Interconnected Ventures, pada September tahun 2024, klub mengalami penurunan performa yang signifikan. Mereka hanya memenangkan 5 pertandingan sepanjang musim ini dan memiliki rekor pertahanan terburuk di liga. Keputusan-keputusan manajerial yang kontroversial, seperti pemecatan pelatih Nicolas Soube dan pengangkatan Bruno Baltazar yang kurang pengalaman di Prancis, turut memperburuk situasi. Setelah pemecatan Baltazar, Michel Derzakarian diangkat sebagai pelatih, namun tidak mampu menghentikan laju negatif tim. Para supporter klub menyatakan kekecewaan mereka terhadap kepemilikan Mbappe. Mereka menganggap bahwa klub telah diperlakukan sebagai mainan dan mengkritik kurangnya komunikasi serta ketidakhadiran Mbappe dalam menangani masalah klub. Kritik juga datang dari mantan pemain seperti J.R. Rosen yang menyebut bahwa klub sedang sekarat dan akan mati akibat manajemen yang buruk sejak diambil alih oleh Mbappe. Kini, sebelum Masehi Ken harus memulai kembali dari divisi ketiga dan berupaya untuk kembali ke Ligue 2 dalam beberapa tahun ke depan. Kylian Mbappe menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali klub dan memperbaiki citranya di mata publik serta supporter setia. Xabi Alonso diperkirakan akan menjadi pelatih Real Madrid pada musim panas 2025, menggantikan Carlo Ancelotti.
Namun, Bayer Leverkusen, klub tempat Alonso berkarier sebagai pelatih, menetapkan biaya pelepasan sebesar 15 euro hingga 20 juta euro untuk melepaskan sang pelatih dari kontraknya yang berlaku hingga ke 2026. Alonso telah menunjukkan kinerja impresif bersama Leverkusen, membawa klub tersebut meraih gelar Bundesliga pertama mereka dan mencapai final Liga Eropa. Prestasi ini membuatnya menjadi kandidat utama untuk menggantikan Ancelotti di Madrid. Meskipun tidak ada klausul rilis resmi dalam kontraknya, Leverkusen mengharapkan kompensasi finansial yang signifikan jika Alonso pindah ke klub besar seperti Real Madrid. Biaya yang diminta berkisar antara 15 juta euro hingga 20 juta euro. Real Madrid diyakini tertarik untuk menyelesaikan proses negosiasi sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub FIFA 2025 pada bulan Juni. Namun, keputusan akhir masih bergantung pada hasil Madrid di La Liga dan Copa del Rey yang dapat mempengaruhi masa depan Ancelotti. Robert Lewandowski mengalami cedera otot paha kiri, semitendinosus, saat pertandingan melawan Celta Vigo pada the 19th of April 2025. Pemain asal Polandia ini terpaksa keluar lapangan pada menit ke-78 setelah merasakan nyeri pada bagian belakang paha kiri. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Barcelona mengonfirmasi bahwa Lewandowski mengalami cedera hamstring dan diperkirakan akan absen selama sekitar 3 minggu. Absennya Lewandowski menjadi pukulan berat bagi Barcelona, terutama menjelang jadwal padat yang mencakup final Copa del Rey melawan Real Madrid pada 26 April tahun 2025, semifinal Liga Champions melawan Inter Milan dengan leg pertama pada the 30th of April 2025 dan leg kedua pada 6 Mei tahun 2025. Lewandowski telah mencetak 40 gol dalam 48 pertandingan musim ini, termasuk 25 gol di La Liga, menjadikannya pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut. Tanpa Lewandowski, pelatih Hansi Flick kemungkinan akan mengandalkan Ferran Torres sebagai ujung tombak utama. Torres telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini. Selain itu, Dani Olmo dan Pau Victor juga dapat menjadi opsi alternatif untuk mengisi posisi penyerang tengah dalam formasi taktis Barcelona. Semua pertandingan Serie A yang dijadwalkan pada Senin, the 21st of April 2025, ditunda sebagai tanda berkabung atas wafatnya Paus Franciscus pada pagi hari itu. Keputusan ini diumumkan oleh Lega Serie A dan berlaku juga untuk pertandingan Primavera ke-1. Pertandingan yang ditunda akan dijadwalkan ulang pada Rabu, 23 April 2025, dengan rincian sebagai berikut. Torino versus Udinese, jam 17:30 WIB. Cagliari versus Fiorentina, pukul 20 WIB. Genoa versus Lazio, pukul 20.20 WIB. Parma versus Juventus, pukul 20 WIB. Keempat pertandingan ini merupakan bagian dari pekan ke-33 Serie A dan akan digelar bersamaan dengan leg 2, semifinal Coppa Italia antara Inter Milan dan AC Milan. Paus Franciscus, yang dikenal sebagai penggemar sepak bola dan pendukung klub Argentina San Lorenzo, meninggal dunia pada usia 88 tahun setelah berjuang melawan pneumonia ganda. Sebagai bentuk penghormatan, Komite Olimpiade Nasional Italia, KONI, menginstruksikan agar semua acara olahraga di Italia minggu ini dimulai dengan 1 menit hening. Leeds United dan Burnley telah resmi dipromosikan ke Premier League untuk musim 2025-2026. Kedua tim memastikan posisi 2 besar klasemen Sky Bet Championship setelah hasil pertandingan pada Senin, the 21st of April 2025. Leeds United mengalahkan Stoke City dengan skor telak 6-0 di Elland Road, berkat penampilan gemilang Joel Piroe yang mencetak 4 gol. Kemenangan ini membawa Leeds ke puncak klasemen dengan 94 poin, memastikan promosi otomatis ke Premier League. Manajer Daniel Farke merayakan pencapaian ini sebagai promosi ketiganya dari Championship, setelah sebelumnya sukses membawa Norwich City promosi 2 kali. Burnley memastikan promosi dengan kemenangan 2-1 atas Sheffield United di Turf Moor, berkat 2 gol dari Kapten Josh Brownhill. Hasil ini membuat Burnley mengumpulkan 94 poin, setara dengan Leeds, dan memastikan posisi kedua di Championship.
Manajer Scott Parker memimpin tim kembali ke Premier League setelah hanya 1 musim di Championship. Dengan catatan impresif hanya kebobolan 15 gol dalam 44 pertandingan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.